perjalananku ini nanti sampai bulan Desember saya masih menjalankan tugas-tugas yang harus saya tunaikan sehingga nanti saya layak sebagai mendapat predikat sebagai guru pemula. Izinkan saya membagikan layar, mempresentasikan apa yang sudah Untuk presentasi kali ini saya sudah memberikan judul bahwa pentingnya penerapan budaya positif bagi murid. Tentunya kalau kita dengar murid berarti lingkungannya adalah di sekolah. Makanya untuk sasaran sosialisasi kali ini adalah seorang pendidik atau guru-guru yang berkecimpung di dunia pendidikan. Bersama saya Nita Kurniawati, SPD calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Lamongan, Kecamatan Kasiran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Agenda kegiatan kita pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi konsep, yang ketiga adalah refleksi, di mana nanti pada akhir kegiatan ini kita akan ada sesi sharing ataupun berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman ibu sekalian mengajar murid di sekolah. Pembukaan tadi sudah saya buka dengan sambutan, dan selanjutnya adalah presentasi konsep. Eksplorasi konsep yang akan saya sampaikan meliputi yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, yang pertama adalah kegiatan kepalan tangan. Saya akan mencoba mengajak bunda-bunda sekalian untuk berimajinasi ataupun membayangkan. Kita bayangkan bahwa kita ada 2 orang. Di samping kita ada teman kita. Anda dan teman Anda akan melakukan suatu kegiatan, yaitu cobalah buka. Kegiatan ini namanya cobalah buka. Di sini ada 2 tugas, yaitu Anda adalah A dan B adalah teman Anda. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda dan coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Jadi kepalan tangan Anda ini berisi sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga. Itu pastinya akan dipertahankan. Dan tugas dari rekan Anda adalah yang pertama, yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda itu yang berisi sesuatu yang sangat penting itu. Nah, teman Anda itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah Anda dengan begitu mudah untuk menyerahkan di kepalan tangan Anda itu? Apakah hanya dengan dimarahi saja Anda bisa menyerahkan sesuatu yang berharga itu? Apakah dengan rayuan? Itu menggambarkan suatu keyakinan dalam diri kita. Nah, apabila kita sudah memiliki keyakinan, dengan apapun godaan, apapun rayuan, apapun kondisi apapun, sesungguhnya kita harus tetap mempertahankan keyakinan itu. Dengan apapun yang terjadi, bisa dengan rayuan, bahkan Anda yang ditawari uang. Itu adalah salah satu contoh keyakinan yang harus kita pertahankan dalam diri kita masing-masing. Untuk mengawalinya yaitu perubahan paradigma teori kontrol, Dr. William Glasser dan kontrol teori dalam kontrol teori, yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory. Ada 4 di sini teori yang dikemukakan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di dalam 4
teori ini ada kata yang sama, yaitu ilusi, 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 dan ilusi. Kalau kita bicara dengan ilusi berarti adalah sesuatu yang kita bayangkan, seolah-olah bayangan kita. Yang pertama adalah guru mengontrol murid, itu hanya ilusi. Yang bisa mengontrol murid itu adalah siapa? Diri mereka sendiri, yang murid itu sendiri. Seolah-olah kan guru itu mengontrol murid. Guru bilang ke sini, murid ke sini. Guru bilang murid ke situ, murid ke situ, kan seolah bayangannya kan begitu. Tapi sesungguhnya itu tidak, itu hanyalah ilusi. Karena dari teori kontrol Dr. William Glasser ini, sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan keadaan, bukan apapun. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri. Nah, apapun yang terjadi, misalnya sampean kok jenengan semua mau diajak ke sana, mau diajak ke situ, berarti itu apa? Itu adalah salah satu berarti diri sampean itu mengizinkan bahwa ada izin, ada sesuatu kesepakatan bahwa jenengan itu mau dikontrol oleh orang lain. Tanpa adanya kemauan itu, tanpa adanya ketersediaan itu, maka tidak bisa orang itu mengontrol kita, itu tidak bisa. Nah, jadi pegangan kontrol terhadap diri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ini adalah stimulus respon adalah paradigma yang pernah diterapkan pada zaman dahulu dan sekarang adalah teori kontrol. Apa perbedaannya? Yang pertama, kita dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Sangat berbeda sekali ya Bu. Kalau stimulus respon ini sifatnya memaksa. Kalau teori kontrol itu sifatnya bertoleransi. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu untuk stimulus respon. Yang teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti contoh, kita melihat misalnya ada orang mencuri. Mencuri itu kan suatu kita hukumi itu salah. Itu adalah suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Pasti ada tujuan. Kenapa dia mencuri? Apa sebabnya dia mencuri? Pasti. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sangat keseberangan sekali dari paradigma kedua teori ini. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada teori kontrol ini menyajikan sebuah pilihan yang akan dipilih oleh seseorang untuk memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya, untuk stimulus respon ini model berpikirnya itu menang atau kalah, memilih menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan selanjutnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Seperti kita ketahui, nilai-nilai kebajikan adalah suatu nilai yang sudah diyakini dan disepakati oleh orang banyak yang dianggap sebagai norma atau suatu kebajikan dalam suatu masyarakat. Universal kan berarti menyeluruh. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada kedisiplinan yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dengan lewat peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak pendidikan kita. Nah,
Ini adalah salah satu penerapan nilai kebajikan yang sudah saya terapkan di TK Muslim 17 Mata Budak adalah yang pertama berdoa sebelum memulai kegiatan. Ini adalah salah satu nilai kebajikan dan itu saya yakin sudah diterapkan di semua lembaga dimanapun jenjang pendidikannya pasti sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membiasakan melafalkan 99 asmaul husna. Itu adalah salah satu nilai kebajikan yang ada di lembaga saya. Mungkin dari sini, dari semuanya mungkin ada yang bisa berbagi nilai-nilai kebajikan apa yang sudah diterapkan di dalam lembaganya masing-masing. Mungkin bisa satu atau dua orang bisa memaparkan apa nilai kebajikan apa yang sudah contoh nilai kebajikan apa yang sudah diterapkan dalam lembaga. Mungkin ada lembaga lain. Mungkin Bu Fariha mungkin bisa berbagi nilai-nilai kebajikan apa yang sudah diterapkan di dalam lembaga. Banyak ada yang mengangkat tangan ya Bu Sumira. Silakan Bu Mira untuk sekedar berbagi. Terima kasih Bu Fariha sudah berbagi tentang pengalaman di sekolahnya ya. Saya lanjutkan lagi pada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Apakah sih makna disiplin itu? Kalau kita berkata ada kata disiplin, berarti di situ ada aturan, ya, aturan yang akan diberlakukan pada satu lembaga tersebut. Arti disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu menurut Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dia hargai dan bermakna. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang
tujuan mulia. Pada hakikatnya, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah bagaimana mengatur diri kita sendiri untuk melakukan suatu hal atau melakukan suatu kebaikan. Nah, itu adalah kata disiplin. Bukan kita untuk mengatur orang lain. Nah, dengan adanya budaya di Indonesia ini, dengan pergeseran budaya itu, maka kata disiplin itu bergeser menjadi untuk mengatur orang lain untuk berperilaku. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri, bagaimana apakah kita bisa disiplin atau kalau kita tidak bisa disiplin, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya manusia itu berperilaku berdasarkan 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ketika manusia itu berperilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, maka dasar dari apa yang dia lakukan adalah dengan kata ini. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu adalah dasar dia melakukan sesuatu itu. Apakah saya akan dihukum? Apakah saya akan begini? Apakah saya akan begitu? Nah, itu adalah motivasi yang pertama perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Ketika manusia itu berperilaku dan dia menerapkan motivasi untuk mendapatkan imbalan, maka landasan dia untuk berperilaku adalah apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Berharap dia akan mendapatkan suatu imbalan, penghargaan ataupun pujian dari orang lain. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia berdasarkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Itu motivasi internal dari diri, dan motivasi inilah yang diharapkan bagi kurikulum sekarang, kurikulum kita merdeka, untuk menjadikan orang itu termotivasi dalam dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena ingin ini, bukan karena ingin itu. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Itu yang diharapkan bagi profil pelajar Pancasila pada kurikulum ataupun yang digaungkan pada saat ini. Itu memotivasi dari diri sendiri atau motivasi internal. Mengapa tidak aturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu ada pertanyaan. Ini dari ada 3 pertanyaan ya, Bu. Ada 3 pertanyaan. 1, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin dari Bunda-bunda sekalian bisa menjawab dari salah satu pertanyaan saya. Mungkin ada alasan apa bisa menjawab, bisa memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, silahkan Bu. Iya, silakan.
Iya, nggak apa-apa tuh. Kita berpikir takut, tidak ada rasa takut. Dengar suara saya, Bu Mira? Iya. Iya, benar sekali. Ketika kita maka kita tidak akan ada rasa takut akan satu aturan. Maka mau ada operasi zebra, mau ada apa, ketika kita sudah meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang penting untuk keselamatan kita, maka tidak akan ada rasa takut lagi. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu yang diharapkan motivasi dari diri. Ini adalah salah satu gambar di mana di sini ada menggambarkan peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Adanya budaya positif, terciptanya budaya positif itu karena adanya lingkungan yang positif. Ketika ada lingkungan positif, maka terbentuklah dari keyakinan kelas. Ketika kita sudah meyakini, sudah menerapkan keyakinan kelas, maka akan terbentuklah lingkungan positif. Dan ketika keyakinan kelas itu ada, karena adanya peraturan kelas. Ada peraturan, terciptanya keyakinan, terbentuknya lingkungan positif, dan terciptanya budaya positif. Ini semuanya adalah satu kesatuan atau berkesinambungan. Ini adalah nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Ini contoh ya, Bu, contoh pada keyakinan kelas. Misalnya, ada di sini ada peraturan, di tabel sebelah kiri ada peraturan, di tabel sebelah kanan ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Keyakinan apa yang akan dituju dari peraturan tersebut? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas. Nilai kebajikan apa yang dituju? Dilarang mengganggu orang lain, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang menggunakan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju. Jawabannya ada di sini. Ini jawabannya. Ketika kita menerapkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah nilai tanggung jawab. Di mana kita meyakini bahwa ada rasa tanggung jawab di dalam kelas tersebut, maka dibentuklah peraturan seperti itu. Dan jika kita simak ya, dilarang mengganggu orang lain, maka kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka itu keyakinan atau kebajikannya adalah menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu karena apa? Karena kesehatan. Keyakinan kelas itu tidak baik untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain dan juga kesabaran. Gunakan masker itu untuk kesehatan dan keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor itu untuk keselamatan dan keamanan. Itu merupakan salah satu adanya peraturan, berarti ada keyakinan yang harus dituju dalam satu kelas tersebut. Kita membuat peraturan itu harus apa, supaya apa?
Nah, di sini saya mengajak bunda-bunda sekalian untuk bagaimana cara membentuk suatu keyakinan di dalam kelas. Mungkin ini adalah hal baru atau mungkin sudah ada yang sudah ada yang tahu tentang hal ini, keyakinan kelas ini. Saya mencoba mengulasnya untuk tahapan bagaimana membentuk keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati dalam kelas. Nah, ini adalah kita mengajak murid-murid kita dalam kelas untuk bersama-sama membuat aturan. Untuk apa? Supaya mereka sama-sama sadar, saling tahu bahwa ini loh yang harus dilakukan di sini berdasarkan ide-ide dari mereka sendiri, bukan kita atau bukan guru, bukan kepala sekolah yang membuat suatu peraturan, tapi kita mengajak murid-murid semua kita untuk bersama-sama membuat aturan, dan itu harus disepakati bersama. Ketika aturan itu disepakati, maka terjadi keyakinan kelas. Yang pertama tadi mempersilakan ya murid-murid untuk bagaimana berpendapat, harus apa di kelas itu harus seperti apa. Nah, ketika sudah berpendapat, kita mencatat semua dan memasukkannya di papan tulis atau di kertas besar. Nah, untuk di PAUD kan tidak bisa anak-anak menulis sendiri di kertas, untuk gurunya sendiri ya yang mencatat di papan tulis. Nah, kalau bisa itu pernah saya terapkan itu memakai gambar. Ketika kita menerapkan suatu keyakinan itu, saya menggunakan gambar. Jadi anak-anak bisa memilih, oh ini tidak boleh buang sampah sembarangan, oh ini tidak boleh mencoret-coret di tembok, gitu. Dan setelah kita mencatat semua apa yang sudah di pendapat-pendapat dari murid-murid kita, maka susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan. Dalam pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif dan menjadi positif. Kalimat negatif itu seperti apa? Nah, misalnya kita kan anak PAUD, anak TK, itu pasti kan kalau kita tanya, oke, sekarang di kelas kita harus apa yang kita lakukan? Nah, pasti diawali dengan tidak boleh begini Bu, tidak boleh lari, tidak boleh berbicara, tidak boleh seperti ini, pasti diawali dengan kata tidak boleh. Nah, itu adalah salah satu kebiasaan yang sudah diberikan mulai dari anak itu di rumah. Nah, itu mungkin para bunda-bunda atau ibu di rumah kan sudah biasa. Kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh dan tidak boleh. Maka itulah yang terjadi pada anak didik kita. Mungkin sebentar ya Bu, saya mau gitu dulu. Mengangkat salah satu untuk membantu saya ketika ada yang bergabung bisa. Saya mau itu saja ya, Bu Fariha, saya minta tolong ketika ada yang bergabung jangan verifikasi ini. Kita lanjut lagi. Nah, itu adalah kalimat-kalimat negatif dari murid-murid itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, di mana kalimat positif itu akan lebih memotivasi anak untuk melakukan suatu kebaikan. Misalnya anak itu mengatakan tidak boleh berbicara keras. Nah, itu kalimat positifnya apa? Berbicara dengan suara pelan. Itu kan ya pelan atau lembut. Nah, itu adalah salah satu kalimat positif. Itu adalah yang kita lakukan pada saat kita membuat keyakinan kelas. Yang tahapan selanjutnya adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat ataupun sudah dikumpulkan. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, kita ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Seperti tadi ya, tidak boleh berbicara keras, kita ubah menjadi berbicara dengan lembut, bersuara dengan lembut. Maka itu nilai kebajikan apa yang akan muncul? Menghormati orang lain. Itu kita ajak murid-murid kita untuk menggali nilai-nilai itu. Kita ajak. Keyakinan kelas itu ada aturannya. Yang pertama, sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak dan bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip saja keyakinan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang ataupun kita verifikasi kembali dan menyetujuinya dengan
itu membaca dengan tulisan segitu banyaknya kan tidak bisa. Mungkin kita bantu dengan gambar-gambar, memudahkan mereka untuk memahami suatu keyakinan yang setelah disepakati. Bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Itu pasti ini pelanggaran ini pasti kita temui ya pada saat kita menerapkan suatu aturan ataupun keyakinan. Nah, ketika ada keyakinan kelas dan ada di situ ada pelanggaran, maka ada 3 pilihan yang akan kita pilih, yaitu hukuman, sanksi, dan konsekuensi atau restitusi. Ada 3 pilihan: hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini saya akan memberi gambaran apa sih hukuman itu, sanksi, konsekuensi itu apa, dan restitusi itu apa. Hukuman ini yang di tabel sebelah kiri adalah, kita baca sendiri, yaitu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Korban ataupun yang diberi hukuman mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif atau agresif menjadi meningkat ketika kita menerapkan suatu hukuman itu. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Peraturannya adalah titik-titik dan kamu harus begini. Murid atau anak akan membenci sebuah peraturan apabila terjadi sebuah hukuman. Di sini adalah dan sanksi atau konsekuensi dan juga restitusi ini adalah menggambarkan suatu untuk kedisiplinan. Sanksi, konsekuensi, restitusi saya menjelaskan hanya sedikit saja. Sesuatu harus terjadi itu pada konsekuensi, dan kalau restitusi merupakan suatu pilihan. Kalau sanksi atau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, tapi kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Itu mungkin salah satu saja yang saya harapkan bisa lanjut di sini. Hukuman, sanksi, dan konsekuensi restitusi. Ketika hukuman itu adalah bersifat negatif, sanksi atau konsekuensi itu bersifat netral. Sedangkan restitusi itu sifatnya positif. Jadi kita bisa lihat di sini mana yang akan kita pilih ketika ada suatu pelanggaran. Kita bisa melihat ya apa yang harus jalan kita tempuh ketika ada pelanggaran. Nah, apa negatifnya hukuman? Yang pertama, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu pasti ada ancaman di situ kalau hukuman. Sedangkan kalau di konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kalau di restitusi, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Dan di restitusi itu lebih mengajak anak untuk berdialog, untuk menemukan caranya sendiri. Kalau di restitusi, kalau di hukuman, metode yang dipakai adalah mode paksaan. Sedangkan di konsekuensi adalah stimulus respon. Sedangkan di restitusi adalah teori kontrol. Itu salah satu saja yang saya paparkan. Nah, ini ada salah satu kasus ya Bu. Ini ada tindakan membersihkan WC karena mematahkan pensil teman. Itu merupakan suatu hukuman atau konsekuensi. Monggo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa bisa menjawab seperti itu dan alasannya juga? Membersihkan WC karena mematahkan pensil teman itu hukuman atau kenapa kok Bunda mengatakan itu hukuman? Apa alasannya?
versi teman. Nah, ketika kita memberi suatu hukuman, membersihkan WC ketika ada yang masalah dengan temannya, apakah masalah mereka itu akan terpecahkan? Kan tidak. Tidak ada salah satu solusi di dalam permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi menurut jenengan? Mungkin yang lain bisa membantu menjawab. Ayo Bu, jangan takut jenengan salah. Semua tidak ada jawaban yang salah. Kita bersama-sama sharing atau berbagi pengalaman saja. Mungkin Bu. Jawab saja Bu. Iya, silakan Bu. Iya, saya Bu Umi sudah. Jadi Bu Umi jangan membocorkan jawabannya dulu ya Bu Umi ya. Iya, terima kasih. Ya mungkin dari selain tadi Fariha ya, mungkin yang lainnya silakan boleh menjawab. Gak apa-apa Bu, jawaban salah itu nggak dosa di sini. Kita sama-sama berbagi. Iya benar-benar. Ketika membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu hukuman atau konsekuensi? Ya. Iya, terima kasih Bu Akidah ya sudah membantu menjawab. Benar, ini adalah suatu konsekuensi karena ketika seseorang itu melakukan suatu kesalahan maka dia akan apakah dari tindakan ini terpecahkan solusinya? Iya, karena ada hubungannya ya Bu. Ada berkaitan karena membersihkan, karena dia yang bersih maka dia menumpahkan, dia membersihkan berarti terpecahkan ya, benar. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman atau konsekuensi? Tidak ada yang mau coba menjawab? Iya. Akidah, benar, ini adalah suatu hukuman karena
Hukuman itu bersifat spontan ya Bunda. Hukuman itu bersifat langsung pada saat itu, bukan sesuatu yang direncanakan. Beda kalau konsekuensi ataupun sanksi. Sanksi itu sebelumnya sudah ada kesepakatan yang sudah diyakini bersama, tapi dia melanggar, dia harus menerima apa dari keputusan dari sanksi, dari keyakinan tersebut. Nah, itu adalah bedanya sanksi dan hukuman. Kalau hukuman itu bersifat spontan atau langsung pada saat itu dan bersifat menyakiti seseorang. Kalau sanksi itu kan sesuatu yang sudah disepakati dan ketika itu dia melanggar, maka dia bersedia untuk melakukannya. Ada pilihan, ada kesediaan di situ. Ini tindakan kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Ini hukuman atau konsekuensi. Ini adalah merupakan suatu konsekuensi. Ketika dia terlambat, maka dia harus kehilangan waktu untuk belajar. Itu adalah konsekuensi. Dia kan sebelumnya sudah tahu bahwa masuk kelas itu harus sekian berapa menit sebelumnya, maka dia terlambat, maka dia harus menerima, oh iya, saya harus kehilangan waktu tersebut karena saya sudah meyakini itu ada aturan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak, nah, agar perilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Al-Fitr. Itu adalah sistem penghargaan. Ketika kita mengiming-imingi seorang murid atau seseorang untuk melakukan sesuatu secara tidak langsung, kita itu sudah berpendapat bahwa dia tidak mampu melakukannya. Menurut Al-Fitr. Menurut Al-Fitr juga dihukum oleh penghargaan. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Menurut Al-Fitr, hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Beda ya? Hukum oleh penghargaan. Kok bisa ya? Memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Ini menurut teori dari Al-Fitr. Karena apa? Satu, pengaruh jangka pendek dan panjang. Ada pengaruhnya ketika kita memberi suatu penghargaan kepada seseorang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Dan penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, menimbulkan satu motivasi kepada diri seseorang bahwa saya melakukan sesuatu itu harus dapat itu. Motivasi dirinya bukan lagi kepada motivasi dirinya sendiri untuk kebaikan dirinya sendiri, tapi untuk mendapatkan imbalan. Kembali lagi kepada 3 motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya manusia itu butuh 5 dasar kebutuhannya. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kekuasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Selanjutnya 5 adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar yang benar-benar dibutuhkan manusia. Itu 5 dari 5 ini. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan untuk diterima. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang kelima, kebebasan itu kebutuhan untuk memilih bagaimana dia dibebaskan tanpa terikat dari suatu peraturan atau suatu keyakinan. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Seseorang itu pasti butuh rasa senang. Nah, selanjutnya adalah teori kontrol, 5 kontrol bagi seorang guru. Di sini ada 5 posisi ya Bu untuk para pendidik. Yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, berposisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, menurut Bunda atau salah satu dari Bunda, posisi apa yang cocok ketika kita menghadapi kita sebagai seorang pendidik, posisi apa yang cocok kita lakukan dari 5 ini? Hukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Mungkin salah satu dari Bunda ada yang bisa
buat terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi Bu Fariha memilih sebagai teman karena menurutnya bahwa posisi teman itu bisa membuat anak merasa nyaman, bisa membuat anak itu merasa lebih bisa sharing kepada kita, lebih bisa tidak ada rasa canggung atau rasa malu terhadap kita. Ya, ini adalah dimensi kedua. Saya akan memaparkan salah satunya, satu pengertiannya. Apabila guru itu memposisikan dirinya sebagai penghukum, itu adalah ciri-cirinya. Biasanya guru tersebut akan mengatakan seperti ini: patuhi aturan saya, atau di sini ada kata ancaman. Yang kedua, awas, kamu selalu saja salah, selalu menyalahkan anak. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesainya. Tuh, di sini ada kata ancaman di dalam guru sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Misalnya kita kan tahu bahwa di pendidikan PAUD itu memiliki suatu beragam ataupun gaya profil belajar anak yang berbeda ya. Dan ketika suatu pendidik itu memposisikan dirinya sebagai penghukum, maka dia akan menerapkan itu. Kamu harus menulis itu harus duduk, tidak boleh tidur-tiduran, tidak boleh sambil berdiri, tidak boleh apa. Nah, ada salah satu cara untuk kalau tidak cara itu tidak akan berhasil. Seperti itu. Nah, ini pastinya tidak akan dipilih ya bagi seorang pendidik maupun di jenjang manapun, itu tidak. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini ciri-cirinya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ketika guru di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri tentang yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, membuat orang lain merasa pesimis dan tidak ingin mematahkan karyanya atau mematahkan kreativitasnya. Ketika membuat orang merasa bersalah, dia tidak ingin malu untuk mencoba kembali karena itu. Yang ketiga adalah teman. Ini yang dipilih tadi Bu Fariha ya. Ini ciri-cirinya biasanya teman itu seperti ini. Guru yang memposisikannya seperti ini: ayo bantulah demi ibu ya, atau demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Dan yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah ciri-ciri guru yang memposisikan sebagai teman. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang murid akan tergantung pada guru tersebut, dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nah, ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ketika kita memposisikan kita sebagai seorang teman. Untuk selanjutnya, nah ini adalah posisi pemantau kepada seorang guru. Dia akan selalu mengatakan begini: peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Dan sanksi atau konsekuensinya apa? Ini adalah seorang pemantau. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan pemantau ini selalu berkeyakinan bahwa ada peraturan yang harus dipatuhi, ada suatu aturan yang harus kamu lakukan. Nah, itu berdasarkan aturan dan aturan. Itu seorang pemantau. Di sini tidak ada sisi negatifnya ya Bu di pemantau ini. Mungkin sisi negatifnya adalah hanya mengandalkan satu cara saja, hanya mengandalkan aturan saja. Yang selanjutnya adalah posisi manajer. Posisi manajer, apa yang kita yakini, kembali pada keyakinan kelas apa yang diyakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu adalah salah satu ciri-ciri ketika guru memposisikan diri sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
tersebut yang diharapkan, yang sangat ditekankan adalah posisi manajer. Nah, di mana dia mengajak seorang pelanggar tersebut ataupun seorang murid yang melakukan kesalahan tersebut untuk bersama berpikir bagaimana mencari jalan keluar, mencari solusi bersama, bukan atas paksaan, tapi kita memberikan pilihan. Pilihan, kamu maunya apa? Kamu maunya seperti ini, kamu tahu nggak seperti ini? Nah, itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara restitusi. Nah, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah 3 strategi untuk melakukan restitusi. Dengan cara apa segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan tentang keyakinan kelas. Yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Itu ada salah satu tahapan untuk restitusi. Tahapannya yang pertama adalah untuk menstabilkan identitas adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku itu memiliki alasan. Kita menanyakan alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Bukan menebus kesalahan ya Bu, tapi belajar bagaimana dari kesalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Kegiatan segitiga restitusi ini menjadi guru memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan, value, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak dia dapatkan dari keluarga. Dengan mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta murid untuk mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Jadi itu adalah cara bagaimana seorang manajer, posisi manajer itu menangani seseorang atau seseorang yang melakukan suatu pelanggaran. Terima kasih, itu adalah pemaparan yang bisa saya paparkan pada malam hari ini. Ya baik Ibu, itu adalah salah satu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin di selanjutnya kita akan ada refleksi. Nah, refleksi itu berupa penyampaian atau apa yang sudah jenengan tangkap, pelajaran apa yang sudah jenengan dapatkan dari pemaparan saya ini. Mungkin 1 atau 2 dari jenengan sekalian yang mau menyampaikan. Ya. Ya, terima kasih. Ya, teori dari Alfikon. Ya, penghargaan, menghukum dengan penghargaan gitu ya. Ya, terima kasih Bu Siska. Ini di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Bu Siska. Bagaimana sih penghargaan itu? Bagaimana kok bisa menghukum dengan penghargaan? Pada dasarnya ini ada teori yang sudah dipakai biasanya pada sekelompok orang, bahwa tidak ada penghargaan dalam untuk memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan tadi kan kita kembali kepada motivasi perilaku manusia kan, ada untuk menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, dan dari dirinya sendiri. Dan diharapkan seseorang itu
itu melakukan sesuatu itu dari diri sendiri. Nah, di dalam teori Alficon itu bagaimana penghargaan kok bisa merusak hubungan, dan ketika kita ya melakukan suatu perlombaan, misalnya di dalam suatu lembaga ya, kita perlombaan ada anak yang mendapat piala. Nah, jelas kan sudah pasti kan ada menang ada kalah kan, itu yang menang dapat piala, yang kalah mungkin tidak akan mendapatkan apa. Dan mungkin itu sudah pasti yang kalah itu pasti merasa seperti itu. Kalau tidak dia tidak memiliki sikap sportivitas atau tidak memiliki sikap bagaimana menghargai karya orang lain, maka dia akan menjadikan suatu beban untuk dirinya. Misalnya, aku kalah sih, aku nggak dapat itu padahal jawabanku bagus loh, padahal itu beginilah, aku nggak dapat piala. Mungkin ada rasa kekecewaan pada dirinya sendiri sehingga merusak hubungan di antara misalnya yang menang yang kalah itu adalah teman misalnya, pasti merusak hubungan, pasti ada rasa kecemburuan di dalam satu kegiatan tersebut. Itu tidak bisa dipungkiri lagi, pasti ada rasa kecemburuan di sana. Nah, itu makanya dari Alficon itu mencetuskan bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Itu tidak efektif untuk bagaimana mengajarkan anak itu untuk berkarya. Mungkin itu seperti yang bisa saya paparkan bagi kamu. Mungkin yang lain atau yang guru-guru yang lain bisa membantu ataupun bisa berbagi pengalaman seperti itu. Ya, Bu Fariha, silakan. Bu. Tadi jangan kan bilang kalau misalnya dapat motivasi ya untuk mendapat kesenangan anak. Nah, apakah kesenangan itu bisa dirasakan oleh semua? Ketika kan kesenangan itu hanya didapat pada anak yang mendapat piala saja kan? Nah, pasti yang lainnya yang tidak dapat piala itu pasti akan ada rasa kecewa dalam dirinya. Nah, ya kan? Ada rasa kecewa, dan itu sama saja kita mendorong anak didik kita atau murid-murid kita itu untuk berperilaku untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ketika kita mendorong anak itu berperilaku seperti itu, maka perilaku tersebut tidak akan bertahan lama. Ketika tidak ada penghargaan, maka dia tidak akan melakukan itu, gitu. Nah, itu tidak diharapkan dalam motivasi dari diri. Yang kita harapkan, yang kita tanamkan itu adalah menanamkan motivasi dalam diri seorang anak itu, bahwa perilaku itu harus didasari dari kesadaran dirinya sendiri bahwa dia butuh itu, gitu loh. Misalnya tadi ya, lomba menggambar, ketika tidak ada penghargaan, maka menggambarnya akan biasa saja, tidak akan sebagus seperti lomba. Nah, ketika dia menggambar bagus atau mewarnai bagus, itu kan karena ingin mendapat sesuatu. Nah, itu kalau dia tidak mendapat sesuatu, maka dia tidak akan seperti itu. Nah, karyanya itu kan didasarkan pada sesuatu, gitu loh, bukan atas kemauan dirinya sendiri, bukan atas saya ini menggambar itu lebih bagus seperti ini ya, seperti itu. Nah, makanya salah satu teori di PAUD itu ada yang melarang suatu perlombaan diselenggarakan karena berdasarkan teori ini loh. Itu bisa menumbuhkan ataupun mendorong anak untuk berperilaku itu untuk mendapatkan sesuatu, bukan atas keinginannya sendiri, bukan atas motivasi dari diri dalam dirinya sendiri. Itu, Bu.
ya motivasi dari dalam diri itu adalah kembali kepada keyakinan kelas. Kita kembali kepada keyakinan kelas yang kita buat. Nah misalnya ya, bagaimana cara kita menggambar, kita memberi penguatan. Oh gini loh nak, kalau menggambar itu bagusnya itu seperti ini, warnanya itu harus begini, harus begini. Kita beri gambaran atau penguatan, jadi tertanam dalam dirinya. Oh berarti gambar yang bagus itu seperti ini ya, maka berarti saya harus membuat seperti ini ya. Kalau berarti itu adalah gambar bagus, kalau tidak begitu maka tidak disebut bagus. Nah itu suatu keyakinan yang kita tanamkan pada diri ya, bukan berdasarkan reward atau berdasarkan penghargaan. Nah, seperti itu Bu. Penguatan atau motivasi berupa keyakinan, berupa gambaran kepada anak itu yang bisa memotivasi diri. Nah, kita kan tidak bisa ya Bu lepas, karena kita kan terdiri dari suatu organisasi dan kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itu ya mau bagaimana lagi, kita harus bisa, iya kita harus ikuti, tapi dengan catatan kita tidak bisa memaksa anak untuk melakukan harus seperti ini, kamu harus menang, kamu harus begini. Iya mungkin dilemanya seperti itu ya, bertentangan ya Bu ya. Berkarya, benar. Kayak ya silakan dilanjutkan. Juga menjadi salah satu dilema pada saat saya kemarin juga berdebat dengan salah satu CGP dari jenjang pendidikan yang lain. Itu kan saya mengatakan begini, kan itu para itu ya fasilitator itu memaparkan teori ini, dan saya bilang bahwa di PAUD itu reward itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk memotivasi anak. Jawabannya itu ya tadi yang saya paparkan tadi. Nah, untuk memberi bintang Bu, itu kan adalah suatu penghargaan, dan ketika caranya apa supaya tidak ada kecemburuan sosial terhadap pada murid-murid yang lain tidak mendapat bintang, maka kita itu tidak boleh menawarkan, atau tidak boleh menawarkan nanti kalau yang ini dapat bintang, kalau yang ini dapat bintang. Itu adalah suatu iming-iming. Nah, iming-iming untuk anak didik kita. Kalau kita ingin memberikan suatu motivasi atau reward, kita tidak boleh mengiming-imingi anak itu sehingga dia melakukan sesuatu itu atas dasar bintang tersebut, tapi kita memberikannya secara spontan. Itu yang pernah saya terapkan seperti itu. Ketika kita tidak memberi bintang, misalnya ini contoh salah satu saja, ini penerapan di dalam kelas saya. Saya pernah itu mencoba mengiming-imingi nanti kalau yang bisa beres-beres nanti dapat bintang. Itu maka anak beres-beres semua.
Dan ketika keesokan harinya saya tidak berbicara seperti itu, maka anak-anak tidak ada yang beres-beres. Nah, itu kan adalah salah satu mendorong mereka untuk melakukan sesuatu berdasarkan untuk mendapat imbalan. Nah, saya keesokan harinya saya menerapkan lagi. Saya tidak mengumumkan dapat bintang, tapi saya mengamati, ya Pak, ada salah satu anak yang mau beres-beres tanpa saya suruh. Itu pada waktu akhir pembelajaran saya kasih bintang dia. Dia kaget, tuh, kenapa saya dapat bintang Bu? Dia tidak sadar. Nah, dia tidak sadar bahwa dia sudah melakukan hal kebaikan seperti itu, gitu loh. Nah, itu adalah salah satu strategi bagaimana seorang guru memberikan reward kepada seorang murid, dan itu tidak akan terjadi kecemburuan karena mereka sadar, oh saya tadi tidak melakukan seperti itu ya, makanya saya tidak diberikan oleh guru. Nah, itu tidak ada kecemburuan seperti itu. Ketika kita diawali dengan iming-iming, maka akan ada timbul seperti itu. Kan kita kalau menginginkan semuanya kan melakukan. Ketika kita tidak memberi salah satu saja, mereka akan ngelah. Kan ibaratnya kan ngelah. Aku kok lebih bintang, padahal aku harus beres-beres loh. Seperti itu. Nah, sama-sama Bu. Nah, mungkin waktunya sudah larut ya Bu ya. Mungkin saya akhiri. Mungkin kalau ada sesuatu yang bisa disampaikan ataupun ingin ditanyakan, silakan lewat Japri ataupun bisa ditanyakan secara langsung ketika ketemu. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua Bunda yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah semangat sampai selarut ini untuk mendukung saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang jenengan semuanya lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal dan solehah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi panjenengan semua, khususnya bagi saya. Semoga kita semuanya tetap semangat menjadi seorang pendidik ya Bu ya. Semangat semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dari perilaku saya di layar ini kurang pantas untuk disaksikan ataupun kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.